Ini saya mau menjawab pertanyaan atau komentarnya teman saya, Dr. Chandrawati. Halo Dr. Chandra di Bali ya, di Denpasar. Jadi memang banyak sekali orang tua itu tidak menyarankan anaknya untuk menjadi dokter karena profesi dokter itu tidak seperti zaman dulu yang didewa-dewakan. Sekarang malah banyak dihujat, dibully. Ya, begitulah. Tapi saya ingin mengungkapkan pandangan saya. Jadi begini ya, dokter, kemudian perawat, apoteker, dan pengacara itu bekerja dengan lisensi. Jadi kalau anak kita sekolah kedokteran, itu pasti berguna. Karena orang lain tidak bisa, meskipun dia dilatih operasi, dilatih memberikan obat, dia tidak mempunyai hak untuk melakukan pengobatan seperti dokter. Ada lisensi untuk dokter, untuk perawat, untuk apoteker. Jadi itu keunggulannya. Tidak semua orang bisa atau boleh melakukan fungsi sebagai dokter. Berbeda dengan marketing, bisnis, manajemen, bahkan teknik sekalipun, itu bisa otodidak. Bangun rumah, misalnya bikin mesin, ya elektro, bahkan IT juga sekalipun, hacker, itu ada yang cuma anak SMP itu bisa ngehack, katanya begitu, ya. Jadi itu semua bisa dilakukan secara otodidak dan tidak ada lisensinya. Kalau perusahaan mau, nggak penting gelar sarjana, yang penting kamu jago marketing, yang penting kamu bisa memimpin, bisa manajemen, oke. Nah, itu justru perkuliahan atau fakultas atau jurusan yang kemungkinan akan punah. Karena apa? Karena bisa otodidak sama bisa menggunakan AI, Artificial Intelligence. Nah, dokter sendiri itu bisa melakukan praktik sebagai dokter dengan lisensi tanpa tergantikan oleh orang lain. Namun, kalau dia tidak mau menjadi dokter, misalnya dirasa gajinya kecil, itu bisa juga melakukan kegiatan non-dokter yang dimana di situ memiliki added value. Jadi contohnya jualan asuransi. Kalau yang jualan dokter sama jualan yang non-dokter, orang lebih percaya mana? Lebih percaya sama dokter. Padahal dia nggak punya SIP, dia nggak punya STR, begitu ya. Dokter bisa juga bekerja di farmasi, lumayan tuh ya. Bekerja di farmasi, di bagian marketingnya, produk researchnya, dan lain sebagainya. Bisa juga di manajemen rumah sakit, bisa juga penelitian di laboratorium, ya, penelitian macam-macam, penelitian tentang misalnya mikrobiologi, vaksin, kemudian apalagi tuh, genomik, macam-macam ya. Jadi terbuka luas lapangan dokter, lapangan pekerjaan sebagai dokter ya. Bisa juga sebagai penasihat hukum. Kita ambil lagi misalnya magister hukum bidang kesehatan, begitu ya. Atau yang sekarang yang tentunya lagi marak, kalau praktek ya, itu yang duitnya banyak, praktek kecantikan. Begitu ya teman-teman sekalian. Jadi masih bisa hidup seorang dokter dan tidak mungkin kelaparan atau miskin. Karena di situ tadi ya ada added value yang punya nilai jual lebih dibandingkan orang yang lain ya, profesi atau jurusan yang lain. Itu sih pandangan dari saya ya, semoga bermanfaat.